Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Dia Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, luar biasa pada pagi hari ini kita boleh merayakan kehadiran Tuhan di tempat kudus ini ketika pertama kali para gembala menyampaikan kabar sukacita kepada para malaikat, menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala agar doa-doa kita layak dan pantas. Mari kita terlebih dahulu hening sejenak menyesali segala keterbatasan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami meluluhkan Kami Dikau. menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi oleh Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal. Ya Tuhan Allah dan Bapa Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, hapuskanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang menjadi manusia. Semoga warta gembira kepada para gembala di tempat ini menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Dialah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan siapakah para gembala itu. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Kita jadi tahu sekarang bahwa mereka pun tinggalnya dari kota Bethlehem tadi cukup jauh. Karena yang namanya kota Bethlehem ya tempat kita rame-rame tadi, yang rame-rame upiak sendiri tadi, beli oleh-oleh itu ya, itu ribut. Dan di samping itu tadi ya, kita beli oleh-oleh itu ada banyak lalu lintas ya, dan sampai tadi juga ada yang tabrakan itu ya. Itulah sebuah kota.
Dan disitulah sebenarnya Yesus lahir. Dan Yesus itu lahir bukan di gua, bukan di kalau gua ya di tempat ini. Mengapa sekarang gua Natal itu menjadi populer? Karena romo-romo Fransiskan tadi itu yang jaga tempat ini membuat devosi bahwa Yesus itu digambarkan lahir di gua. Makanya lomba nanti ornamen Natal, lomba gua Natal. Untuk tahun ini saya sudah pesan ke panitia Natal di paroki San Barto, jangan lagi buat gua Natal, tapi buatlah terminal atau halte Natal. Ya, karena memang sebenarnya waktu itu Yesus lahir di tempat orang banyak menunggu, keledai-keledai yang lelah dari mana-mana itu ada halte di situ. Maka disitulah kemudian Yesus diletakkan karena tidak ada tempat di palungan. Nah, hari ini kita merenungkan kesederhanaan para gembala itu. Saya katakan tadi, apakah mereka pantas menerima anugerah yang luar biasa itu dihadiri oleh malaikat? Sebenarnya para gembala adalah orang-orang yang sangat sederhana. Hidup mereka sehari-hari, satu misi yang mereka lakukan setiap hari, setiap malam, membawa domba-domba itu. Tadi Ehab sudah menjelaskan, gua-gua itu yang ada di tempat ini, di padang gembala ini adalah untuk menyimpan atau mengkandangkan domba-dombanya. Para gembalanya itu bakar api di luar, berjaga sepanjang malam. Jadi bukan mau cari enaknya sendiri. Jadi dia lebih mengutamakan domba-domba itu supaya bisa masuk aman dan mereka menjaga dari serangan binatang buas, dari serangan pencuri, dan mereka jaga. Nah, sederhana tugas ini. Sama sederhananya Bapak Ibu juga menjaga keluarga masing-masing, menjaga anak-anak supaya jangan kena pengaruh yang nggak benar di dunia ini, jaga anak-anak supaya hidup juga dengan baik dan benar, terjamin pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Nah, itulah tugas orang tua. Maka jangan katakan kita tidak pantas untuk dihadiri oleh Tuhan. Maka kita pun sama seperti para gembala itu juga punya tugas yang penting dalam hidup kita, menjaga keluarga masing-masing. Nah, tugasnya menjadi lebih berat lagi untuk saya, yang adalah selalu disebut sebagai pastor gembala. Nah, saya pastikan saya harus menjaga umat saya sesuai SK saya, ya umat paroki Taman Galaksi. Karena itu saya merenungkan, wah ini memang tugas gak gampang akhirnya. Saya harus menjadi seperti para gembala itu, menjaga supaya umat saya yang dipercayakan kepada saya ini jangan keluar kandang, supaya domba-dombanya juga menjadi domba-domba yang gemuk-gemuk. Maka saya juga pikir, saya jangan nanti cari enaknya sendiri, nanti yang gemuk gembalanya, dombanya kurus-kurus. Nah, ini nggak bisa. Justru saya juga diingatkan pada kesempatan yang indah ini, saya harus siap untuk menjadi gembala seperti para gembala di tempat ini, memastikan bahwa domba-dombanya aman. Nah, kalau tugas ini saja sudah kita tekuni, kita laksanakan dengan tekun dan konsisten, maka kita pun pantas menerima warta sukacita itu. Siapa tahu juga nanti malaikat datang kepada hati kita masing-masing, hari ini telah terjadi kesukaan besar. Dan hiburan bagi orang yang tiap hari menjaga anak-anak, menjaga keluarga, menjaga umat seperti saya, itu adalah satu saja. Hari ini telah terjadi kesukaan besar. Ini janji yang disampaikan oleh malaikat dan kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan setelah menerima berita itu, nah ini bagusnya juga Lukas mencatat, para gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Jadi sukacita itu tidak dipek dewi, tidak disimpan sendiri. Para gembala di sini ketika menerima kabar sukacita itu bahwa telah lahir Sang Juru Selamat bagimu, maka mereka kemudian kompak berkata satu sama lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Nah, itulah aspek lain dari altruis. Hidup kita ini kalau menerima sukacita, menerima kebahagiaan, jangan dipek dewe. Nanti kalau dipek dewe, itu nanti tidak akan terlipat ganda katanya kesukaannya. Karena kalau kegembiraan itu memang harus dibagi. Supaya apa? Supaya semakin berlipat ganda. Tapi kalau soal kesedihan,
soal duka cita itu kita simpan. Kalau itu dibagikan pun itu akan menjadi ringan. Ya, kita bicarakan dengan orang terdekat yang kita percaya, itu baik sekali. Kita bagikan. Itu bedanya kalau Romo Bungki membuka dompetnya, membagi duitnya. Sukacita. Habis itu duitnya kosong. Ya. Ya, tapi nanti akan ditambah lagi. Jadi yang namanya materi, harta benda dibagi memang bisa habis. Tetapi sukacita, kegembiraan kalau dibagi niscaya akan berlipat ganda. Oleh karena itu mari dari tempat ini kita mengalami sukacita bersama para gembala yang diberi warta kedatangan Tuhan, kita bagikan kepada semua orang. Jangan udil dengan sukacita kita. Tahu udil? Pelit. Harus lomo ya Oma ya. Lomo itu artinya itu nyah-nyoh. Nyah-nyoh itu artinya sukacita itu lebih baik marilah kita bagi, jangan kita simpan sendiri supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang mari kita membaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Raja yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak di tempat yang indah ini bersama para halaman 76 nomor 57 Alam Raya Karya Bapak.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat dan sukacita bagi kami. Kami mohon, gerakkan kami untuk mengikuti jejak para gembala dengan iman yang sederhana, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, mereka yang kita doakan dan juga seluruh perjalanan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam sukacita Tuhan. Syukur pada Allah. Alam raya,